Ya, terima kasih para hadirin yang sudah datang di offline ini, seperti Bang Agnes, perwakilan dari Permai DPC Banten, dan jajarannya. Dan terima kasih kepada peserta online yang sudah di rangkaian kegiatan ini dan baru saja ingin dimulai. Langsung saja kepada diskusi ya. Jadi kan peristiwa September Hitam ini dengan tema menagih penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat di Indonesia begitu. Nah, jadi di sini nih saya ingin mendengar pandangan dari Mbak Jen dari aspek sejarah panjang pelanggaran HAM di Indonesia ini sampai saat ini begitu. Dari mulai penegakan hukumnya yang berkeadilan dan memberikan evaluasi atas kondisi perlindungan HAM itu sendiri begitu. Ya mungkin bisa di awal 5 menit ya Mbak Jen, dipersilakan Mbak Jen. Oke, terima kasih moderator. Apakah suara saya dapat terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, saya nggak menyangka kalau acaranya ini ternyata hybrid ya, ada offline dan online. Perkenalkan teman-teman semua, aku Jen Rosalina dari Kontras. Mungkin langsung saja karena waktunya juga nggak panjang. Aku diminta oleh teman-teman panitia untuk menjabarkan tentang sejarah dari peringatan September Hitam maupun rangkaian peristiwanya. Nah, memang ketika kita bicara soal September Hitam, kita tahu bahwa September Hitam ada bulan September merupakan bulan yang dipenuhi dengan banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dan hingga kini status hukum dari kejahatan HAM yang terjadi di sepanjang bulan September dari era Orde Baru sampai reformasi bahkan hingga saat ini masih terus saja menggantung untuk status hukumnya. Dan kita tahu bahwa negara juga tak kunjung menghadirkan keadilan bagi para korban yang di mana baik mekanisme yudisial maupun non yudisial dalam perkembangan kasusnya juga tak ada jalan yang terang dan tidak menunjukkan progres yang begitu signifikan. Jika kita melihat rentetan peristiwa atau pelanggaran HAM yang terjadi di sepanjang bulan September ini, kita akan diingatkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, di mana tentunya kita yang paling populis itu ada pembunuhan keji yang menimpa aktivis HAM atau senior kami di Kontras, yaitu Cak Munir Setalip, yang tewas dalam perjalanannya menuju Belanda pada saat itu pada tanggal 7 September tahun 2004, yang hingga kini statusnya pun hampir memasuki masa daluarsa dan juga belum ditetapkan dari peristiwa pembunuhan Munir. Itu kita juga memperingati peristiwa yang terjadi 37 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 12 September tahun 1984 pernah terjadi tragedi Tanjung. Tragedi ini menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di era Orde Baru, di mana supremasi ideologi sebagai kamuflase berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Supremasi ideologi itu kita mengenal dengan adanya asas tunggal Pancasila yang kemudian merepresi sejumlah komunitas asas tunggal Pancasila seperti ideologi Islam dan lain sebagainya, yang kemudian suara penolakan tersebut direspon tindakan sewenang-wenang oleh aparat setempat, dan kemudian muncul berbagai macam korban dan disertai berbagai macam pelanggaran HAM berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Dan kalau kita telah lebih jauh, kasus Tanjung Priok sendiri sebenarnya memang pernah dibawa ke pengadilan HAM ad hoc yang waktu itu berlangsung di daerah Jakarta yang dimulai pada tahun 2003. Nah, untuk perkembangan kasusnya di tingkat pertama untuk kasus Tanjung Priok ini
memang pada saat itu di tingkat pertama vonis bersalah dijatuhkan 12 orang terdakwa dan menginstruksikan negara supaya memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada para korban maupun keluarga korban. Namun ternyata pada saat putusan dianulir dalam tingkat kasasi dan menyatakan kepada 12 terdakwa pada saat itu dinyatakan bebas. Dan hingga kini potret gelap kasus Tanjung Priok sendiri masih belum mendapatkan keadilan dan proses hukumnya juga masih menggantung bagi para penyintas maupun keluarga korban gitu. Kemudian dari tragedi Tanjung Priok pada tanggal 12 September tahun 1984 kita bergeser ke tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September tahun 1999 yang sampai saat ini pun masih menimbulkan luka yang begitu menyayat hati para korban gitu. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang kasus Semanggi II ini, mungkin teman-teman mahasiswa udah identik, udah sering mendengar bahwa kasus Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September hingga 28 September tahun 99 ini rentetannya begitu panjang yang saat itu dilatar belakangi adanya aksi mahasiswa besar-besaran yang menuntut adanya rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya atau PKB dan tuntutan untuk mencabut dui fungsi ABRI. Dan kemudian peristiwa ini terjadi begitu masif di berbagai daerah untuk penolakannya, seperti di Lampung, di Medan, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Yang kemudian aksi-aksi penolakan terhadap RUU PKB ini mendapat penolakan yang begitu represif dari aparat. Dan kemudian jatuhlah korban, diantaranya kalau teman-teman sering mendengar ada Yap Yunhap dari Universitas Indonesia, Zainal Abidin, kemudian ada Saidatul Fitria, Yusuf Rizal, Mayer Ardiansyah, dan beberapa relawan kemanusiaan lainnya yang mengalami luka-luka dan lain sebagainya. Nah, untuk perjalanan kasusnya, untuk kasus Semanggi II ini kan dijadikan satu berkas terhadap kasus Semanggi I juga gitu. Dan pada saat itu untuk dari keluarga korban yang diwakili oleh Ibu Sumarsi, kalau teman-teman sering menemui Ibu Sumarsi yang kerap mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Negara, yang merupakan ibu dari Wawan, dan kemudian ada Ho Kim Go dari ibu almarhum Yap Yunhap yang mewakili koalisi untuk keadilan Semanggi I dan Semanggi II, juga turut melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sebenarnya untuk kasus ini juga selain diproses melalui pengadilan HAM ad hoc yang tak kunjung digelar, juga dari keluarga korban sempat menuntut Jaksa Agung untuk dilangsungkan gugatan pada kala itu, di mana teman-teman jika pernah mendengar bahwa ST Burhanuddin pada tanggal 16 Januari 2020 dalam rapat kerjanya pernah melayangkan pernyataan yang begitu menyakitkan keluarga korban, yaitu peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah kasus pelanggaran HAM berat. Kemudian Ibu Sumarsi maupun Ho Kim Go dari Ibu almarhum Yap Yunhap melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha. Tapi ya sama saja hasilnya pun nihil, meskipun pada saat itu juga PT UN memutuskan Jaksa Agung melakukan perbuatan melawan hukum, tapi ternyata dalam tingkat kasasi, tingkat banding, kemudian dimenangkan oleh Jaksa Agung. Bahkan kemarin pada bulan September ini, di awal September kita telah melihat putusannya bahwa Mahkamah Agung sendiri menolak kasasi dari Ibu Katarina Sumarsi maupun dari Ibu Ho Kim Go. Nah, kemudian jika kita mundur lagi ke tahun-tahun era pasca reformasi, di tanggal yang sama, tanggal 24 September, terjadi juga represivitas aparat yang menghantui negara kita, negara Indonesia, yaitu pada saat aksi reformasi di korupsi tahun 2019, di mana
masifnya gerakan mahasiswa pada saat itu maupun gerakan masyarakat sipil yang menolak berbagai macam rancangan undang-undang yang ngawur maupun seperti RUU Minerba, KUHP dan lain sebagainya, itu turut membawa dampak berbagai macam ratusan korban luka, bahkan teman-teman kita yang meninggal pada saat aksi reformasi di korupsi. Nah, kemudian juga kita telah menyaksikan adanya pembunuhan pendeta Yeremia di bulan September, kemudian juga pada di akhir September ada pembantaian tragedi 1965 maupun 1966 yang dimana rentetan kasus-kasus yang telah saya jabarkan dari awal hingga akhir itu merupakan rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sepanjang bulan September dari awal bulan sampai akhir bulan September gitu. Yang sebenarnya praktik-praktik September hitam ini terjadi karena banyaknya masifnya aparat kekerasan yang dilangsungkan oleh aparat pada saat itu. Mungkin sampai segitu yang bisa saya jabarkan untuk terkait perkembangan kasusnya, karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti akan kita jabarkan lebih lanjut di sesi tanya jawab gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Jen telah memaparkan dari segi sejarahnya rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat. Ya, itu mungkin untuk di awal, nanti kita elaborasi di sesi tanya jawab begitu ya. Nah, selanjutnya ini saya ingin mengetahui dari sudut pandang fenomena dan bagaimana seharusnya negara bertindak dalam penegakan hukum ini atas pelanggaran HAM berat begitu. Nah, mungkin bisa dipaparkan dari Pak Ali tersendiri begitu sebagai akademisi Untirta dan mempunyai konsentrasi ataupun kepedulian terhadap HAM tersendiri begitu. Silakan Pak Alit, waktu dan tempat dipersilakan. Cek, oke. Mudah-mudahan kedengar suaranya ya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk kawan-kawan apa ini tadi Misbar forum, kawan-kawan Zona Group ya. Ya. Terus terang aja saya kalau dikatakan siap, nggak siap ya nggak siap. Sebenarnya berapa hari kemarin kalau saya kemarin lusa yang lalu Muklis dan juga ada kawan dari forum yang mengundang saya. Saya pikir malah minggu depan, Sabtu minggu depan, Kamis minggu depan gitu. Saya okekan aja. Pas tadi malam ingetin lagi, loh, iya. Sementara saya harus ada deadline ngejar 2 buku, belum lagi untuk bikin makalah untuk ada konferensi internasional. Ya akhirnya dibantu oleh asisten saya untuk minta tolong dibuatkan PowerPoint-nya lah supaya ada bahan untuk diskusi. Tapi sebelum itu juga saya ingin juga mengucapkan salam buat kawan-kawan yang ada di online ini. Salam kenal bahwa kita perlu mengetahui apa sih persoalan yang ada di negara kita ini ya. Ini adalah salah satu bentuk kita berusaha mencari keutuhan jati diri kita. Karena kalau kita generasi atau anak bangsa yang hidup atau berjalan dari sejarah yang ditutup-tutupi, yaitu juga menjadi generasi atau anak bangsa yang arah jalannya juga nggak jelas. Nah, dimulai dari apa supaya kita ini mendapatkan keutuhan jati diri kita ya, bagaimana setiap elemen bangsa ini kemudian mau bersikap legowo, jujur, membuka dirinya bahwa oke lah, yang lalu adalah saya melakukan kesalahan, ya, bahwa pemerintahan yang lalu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah terjadi, sehingga kita juga bisa pertama tidak melupakan sejarah, ditambah lagi zamannya hari ini itu seolah-olah
ada, kalau bahasanya orang-orang diskusi itu ada zamannya post truth gitu kan. Kita nggak tahu nih kebenaran yang mana yang sesungguhnya, karena kok selalu ada beberapa versi. Ya, salah satu efek dari kesimpang siuran informasi atau sejarah ini adalah saya justru heran ketika ada generasi muda yang, ya walaupun ini silakan ya pilihan, gitu, tapi ada generasi muda yang begitu mengeluh-elukan Soeharto. Itu sangat aneh sekali saya gitu. Terlebih kawan-kawan kita yang dari kawan-kawan gerakan agama Islam. Ya tadi disampaikan oleh siapa dari Mbak Jen itu kan, kasus Tanjung Priuk, korbannya adalah saudara-saudara kita Muslim. Kita tentu tahu bagaimana di zamannya Soeharto ada penerapan DOM, daerah operasi militer, yang ada di Aceh. Untuk siapa? Ya tentu untuk saudara-saudara kita Muslim di Aceh. Gitu. Ya walaupun ini kemudian bisa jadi generasi muda juga karena dihadirkan oleh informasi-informasi yang tadi itu ya gelap itu, sehingga kemudian dengan seenaknya aja kemudian kita bilang, piye penak zamanku tuh, penak ndokmu. Kalau kawan-kawan gerakan pasti bilang begitu, gitu ya. Apalagi yang mengalami itu bagaimana? Saya salah satu generasi yang turut ikut apesnya, karena saya lulus SMA itu 98. 98 kita tahu sendiri negara kita lagi kacau-kacaunya itu kan. Oke, tapi di antara itu semua saya juga, kalau kita ngomongin HAM terluas sekali, bahkan satu kasus Munir aja belum akan selesai kita diskusikan dalam 1 tahun, dalam 24 jam berturut-turut sama 1 tahun pun akan selesai saya yakin. Karena memang bagaimana komitmen pemerintah kita kemudian. Tapi di antara itu semua, kalau kita melihat rentetan-rentetan kasus, kalau ada yang bagian untuk menampilkan slide saya, misalnya di tahun 2004 kita dapat informasi, dapat berita mengejutkan, Munir yang tujuannya mau ke Belanda itu ternyata di perjalanan kalau nggak salah itu di atasnya negara Rumania ditemukan meninggal dunia. Lalu kemudian diperiksa oleh tim forensiknya negara Belanda, ketahuan bahwa di situ ada sisa-sisa atau bekas racun arsenik di dalam tubuhnya dia, dan itu masuk dalam lethal dose. Lethal dose dalam ilmu forensik itu dosis yang mematikan. Diperkirakan itu sekitar 8 sampai 9 jam dari mulai si arsenik itu, si racun itu masuk ke dalam tubuhnya Munir. Kemungkinan itu adalah di masa ada berhentinya pesawat itu namanya? Bukan, transit ya. Transit. Nah, ketika transit itu diduga kemudian bertemu minum kopi bareng Polikarpus. Polikarpus sudah diproses kemudian, tapi kalau nggak salah itu cuma 2 tahun dia menjalani hukumannya. Dan dalam dalam fakta persidangan, salah satu diantaranya adalah dakwaan dari jaksa itu ditemukan proses komunikasi antara Polikarpus dengan Muhdi PR yang waktu itu adalah bagian dari BIN. Bahkan dalam salah satu dugaan dakwaannya jaksa terhadap Muhdi PR, saya dapatkan ini dari ininya Kontras ya, saya download. Kawan-kawan bisa melihat putusan atau vonisnya terhadap Muhdi PR yang nanti ujungnya kita akan cukup kaget juga gitu, kenapa kok putusannya begitu. Padahal dalam fakta-fakta persidangannya jelas itu ya, yang dipaparkan oleh jaksa itu hubungan antara Polikarpus yang sudah didakwa terbukti bersalah itu ada hubungan dengan Muhdi PR, lalu kemudian
di ujungnya Mudi PR dinyatakan bebas murni. Konsekuensi dari bebas murni dalam hukum acara pidana itu berarti tidak bisa dilakukan kasasi. Tetapi alhamdulillahnya karena sistem hukum kita ini sistem hukum aduk gado-gado ya, semua campur. Ternyata kita juga menganut jurisprudensi. Ada jurisprudensi yang membolehkan putusan bebas murni bisa dikasasi. Tetapi itu juga jalannya berat. Yang dikasasinya bukan persoalan si Muhdinya, tapi persoalan hakim bisa jadi salah memutus bebas murni. Tetapi kemudian ternyata jaksa tidak mampu menghadirkan atau gagal membuktikan bahwa putusan itu adalah bebas murni. Nah, persoalannya adalah kita harus tahu kenapa sih, apa sih kepentingannya pejabat BIN harus menghilangkan nyawanya, diduga ya, karena hasil persidangannya dia bebas murni sampai dengan hari ini, kita harus hormati itu. Salah satu isi putusan hakimnya juga memulihkan nama baik dia, tapi ini sebagai bahan diskusi, sebagai ilmu pengetahuan, saya rasa mudah-mudahan Pak Mudi enggak inilah, enggak apa-apa ya Pak Mudi ya, enggak nyari-nyari saya ini. Tapi kemudian persoalannya adalah apakah hilangnya nyawa seorang aktivis HAM adalah persoalan HAM atau ini adalah persoalan pidana murni? Ini yang juga harus kita pilah juga nih. Jangan kemudian karena ini kasusnya siapa, Munir ya, aktivis HAM nomor 1, lalu kemudian wah ini adalah pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat. Kalau kawan-kawan perhatikan di undang-undang HAM kita dan undang-undang pengadilan HAM, itu juga ada anehnya. Kita punya undang-undang HAM, tapi kita punya pengadilan HAM yang mana yurisdiksi dari pengadilan HAM-nya itu hanya untuk pelanggaran HAM berat. Sementara dalam pelanggaran HAM berat, yurisdiksinya hanya untuk genocide dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan harus dibuktikan masif, sistematis gitu ya. Artinya untuk massal, ada korbannya banyak gitu loh. Nah, persoalan penegakan hukum atau penegakan HAM-nya kemudian kalau bagi saya yang terpenting adalah bagaimana politik hukum pidananya. Kalau kawan-kawan belajar ilmu politik hukum pidana itu kan kalau menurut Prof. Sudarto seni untuk membuat peraturan hukum pidana atau bisa jadi HAM kalau misalnya politik hukum HAM gitu, membuat peraturan yang bagaimana betul-betul komprehensif. Kita punya undang-undang HAM, lalu kemudian ujungnya kita punya pengadilan HAM, tapi level dari pelanggaran HAM-nya ada mulai dari ringan sampai berat, pengadilannya hanya mengadili pelanggaran HAM berat saja. Yang itu kecil kemungkinannya itu bakal terjadi di Indonesia. Di Indonesia genocide hanya ada di perang-perang sana gitu ya. Ya kecuali mungkin keterlibatan dari pemerintah yang menggunakan angkatan bersenjata, itu amat sangat mungkin. Seperti misalnya DOM, Timur Timur, Semanggi dan lain sebagainya, itu bisa kita tarik. Tapi apakah begitu efektif prosesnya? Ya kita lihat kenyataannya gitu. Tidak berjalan sama sekali, dan lagi-lagi dalam prinsip pelanggaran HAM berat itu kan ada commander responsibility, pertanggungjawaban komandan. Dalam dunia perang tidak pernah ada istilah prajurit yang salah. Yang salah itu pasti komandannya yang salah. Apakah komandannya tidak memberikan perintah atau komandannya tidak memberikan perintah yang detail sehingga kok prajuritnya melakukan pelanggaran. Yang bertanggung jawab harusnya adalah prajuritnya, bukan prajuritnya tapi komandannya. Kasus Trisakti 9 Mawar ya, pasukan 9 Mawar itu, ya itu kan prajurit-prajuritnya. Keterkaitannya dengan itu juga kan Mudi PR pada saat itu menjadi Danjen Kopassus yang kemudian dinonjabkan. Ini juga sempat terungkap di fakta persidangan dakwaan jaksa itu. Dakwaan pertamanya jaksa adalah
jaksa menduga Muhdi PR sakit hati terhadap kasus sebelumnya, sehingga dia dinonjabkan dinonjabkan dari Danjen dan mencari peluang-peluang itu. Dan ini ya menurut saya sebagai orang yang ngerti hukum juga terlalu terlalu sumir. Apa patokannya hubungan membunuh terbunuhnya Munir dengan persoalan sakit hatinya Muhdi? Tapi itu nyata, dituangkan dalam fakta pengadilan, sehingga ya kalau dari awal mungkin juga saya bisa menduga pasti akan bebas murni kemudian gitu, karena ketidaktelitian jaksa pada saat itu untuk membuat poin-poin dakwaannya. Ya, saya rasa itu dulu ya, karena juga waktunya terbatas. Masih banyak lagi sebenarnya slide saya. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alit sudah memaparkan terkait bagaimana penegakan hukumnya dari aspek penegakan hukumnya tersendiri di Indonesia tentunya. Nah, selanjutnya ini sebelum kita melanjut ke pembahasan terkait seberapa serius pemerintah hari ini, saya ingin mendengar dari perwakilan Amnesty UIN terlebih dahulu terkait hasil riset serta advokasi daripada pelanggaran HAM ataupun perjuangan HAM di Indonesia tersendiri begitu. Nah, di sini sudah hadir Bang Ahmad Kudori, Bang ya. Ya, silakan Bang, waktu dan tempatnya. Dipersilakan. Kampus pun Profesor. Terima kasih. Selamat sore buat teman-teman yang telah hadir, baik luring dan daring. Sebenarnya saya adalah mungkin orang-orang yang muda mungkin di antara pemantik diskusi kali ini. Lalu kemudian saya ingin bilang bahwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang serius termasuk pembunuhan di luar hukum dan juga kemudian pemakaian kekuatan ataupun wewenang yang berlebih adalah pelanggaran HAM berat. Kita tahu bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi baik 2014 sampai 2002 yang akhir lah. Kita tahu bahwa rezim Jokowi berjanji untuk menuntaskan HAM berat. Tapi kemudian tidak ada perkembangan yang lebih jauh tentang hal itu. Mulai dari penindakan Komnas HAM yang sudah menindak dari beberapa pelanggaran HAM berat, ternyata hanya sampai kepada soal penyidikan dan penyelidikan. Problemnya adalah bukan soal berat atau tidak, tapi maukah kita menyelesaikan HAM berat itu. Ini juga menjadi dampak kepada saya sendiri gitu. Orang yang milenial yang mendengar masih ada berat yang belum tertuntaskan, yang masih dalam tanda kutip siapa dalangnya gitu kan. Nah, kemudian dari beberapa 8 penyelidikan yang diberikan oleh Komnas HAM banyak problematikanya, mulai dari keterangan purnawirawan TNI ataupun Polri yang menolak secara terang-terangan untuk dimintai keterangan. Juga kemudian ada hal yang berbeda ketika menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Ada mungkin penyidikan, rekomendasi dari DPR dan Presiden. Sebenarnya ini adalah butuh konsisten dan komitmen kita bersama.
ketika HAM berat ini terjadi, seperti misalkan tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Talangsari, banyak dipengaruhi oleh problem-problem yang menghambat. Kami memandang bahwa keterlibatan aparat yang sudah luar biasa ketika pelanggaran-pelanggaran ini terjadi, tapi kemudian tidak ada dampak positif ataupun dampak progresif yang sangat luar biasa kepada teman-teman korban ataupun orang-orang yang dirugikan dari tragedi tersebut. Kemudian dari riset yang dilakukan oleh Amnesty Chapter UIN SMA Banten, kami menemukan bahwa pelanggaran HAM berat tidak serta-merta orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang memang mempunyai kendali penuh dan mempunyai kendali ataupun wewenang yang luar biasa. Seringkali memang, contohnya memang ketika ada kasusnya di Papua, yang mana untuk mengulik satu keterangan dari pelaku pencurian, dia pihak polisian memakai ular untuk menggali keterangan pelaku tersebut. Nah, ini yang kami nilai bahwa tidak bisa. Ya, itulah. Jadi ketika pelaku itu ditangkap oleh kepolisian untuk mengulik dari keterangan tersebut yang mengaku atau tidak, tapi kemudian pihak kepolisian ternyata memakai ular segala untuk mengulik keterangan dia. Nah, ini adalah hal kejahatan yang menurut kami memang mengikis hak asasi manusia. Kami lihat bahwa ada satu upaya ataupun cara, yaitu membentuk misalkan komisi kebenaran ataupun rekonsiliasi yang biasa kita kenal 2015 waktu anginnya sangat cepat dan mungkin penuntutan kepada pemerintah, yaitu melalui undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Inilah yang satu upaya mungkin jadi jalan tengah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Misalkan di Aceh ada mungkin undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah berjalan dari 2016 untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Tapi ternyata memang dari pemerintah pusat tidak menemukan satu dukungan kepada ataupun daerah-daerah yang lain untuk membentuk undang-undang Komisi Kebenaran ataupun Rekonsiliasi. Inilah maksudnya dari segala macam yang menjadi problematika kita. Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ternyata tidak didukung secara penuh oleh pemerintah pusat ataupun daerah-daerah yang lain ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat, harus melalui ada aturan yang memang mengatur penyelesaian HAM berat itu. Di Aceh sudah dilakukan hal tersebut, tapi ternyata di pemerintah pusat kita belum menyelesaikan hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Cek. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kudori yang sudah memaparkan dari aspek riset
daripada Amnesty Win Banten begitu. Nanti bisa kita elaborasi dari yang tadi statement dari Bang Kudori, ada beberapa solusi seharusnya begitu yang harus dilakukan oleh negara. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar dari aspek bagaimana seharusnya begitu. Bagaimana seharusnya penegakan hukum di Indonesia ini atas pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Indonesia begini begitu. Nah, untuk mungkin itu kepada Bang Raden Yayan, yang beliau merupakan seorang praktisi pada saat ini, dan beliau dulu juga seorang aktivis begitu. Nah, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Untuk melanjutkan saja, tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara dari Kontras, Pak Alit selaku dosen dari Fakultas Hukum Tirta, dan Hudori ya dari Amnesty. Sebetulnya soal isu pelanggaran HAM ini ibarat apa ya? Ini mainan pemerintah aja sebetulnya. Karena dari dulu saya juga sempat terlibat, dulu saya pekerja di Kontras juga di divisi Sipol Politik. Beberapa kali melakukan pendampingan advokasi terhadap beberapa korban pelanggaran. Jadi sistem mekanisme peradilan ini tidak berjalan dengan baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alit. Dan sejarah pelanggaran HAM dari tahun 65 sampai hari ini belum pernah ada keadilan untuk para korban. Baik itu masalah kompensasi, restitusi, dan yang lainnya. Jadi saya menanggapi dari masalah praktisi yang sudah ikut terlibat juga beberapa kali, dari kasus Talang Sari, Tanjung Priuk, Semanggi, korban 65, ikut tiap hari Kamis kita di istana menagih janji Jokowi. Sampai saya keluar lagi, saya sudah pensiun, sampai hari ini belum pernah ada terjadi keadilan juga terhadap para korban pelanggaran HAM. Ini pemerintah kita itu sebetulnya negeri atau negara yang tidak menghormati soal pelindungan dan keadilan terhadap korban pelanggaran HAM. Kita itu dari sisi pemerintah sekarang itu adalah investasi. Apa buktinya? Ya contohnya kan banyak. Dari sisi Omnibus Law, semua beberapa peraturan besar dijadikan satu untuk kepentingan modal. Apalagi soal buruh privat, 2018 saya mendampingi di Papua, 8.500 orang di PHK, menagih janji, orang malah ditangkap, digebugin, dipukulin, dan tidak diberikan kompensasi sampai hari ini. Nah, sistem peradilan pidana sampai ke peradilan hak asasi manusia tidak berjalan dengan baik. Apa itu sisi dari pelanggaran HAM berat dan pelanggaran biasa? Sebetulnya kalau kita kaji, ya pemerintah melakukan tindakan-tindakan itu ada sisi pelanggarannya jelas, tapi dianggap tidak pernah serius. Contoh beberapa kasus tadi ya, kita advokasi juga dari Papua, ribuan orang datang ke istana menagih janji, sampai hari ini tidak pernah direalisasikan. Jadi kepentingan pemerintah ini tidak ada kejelasan untuk masyarakat khususnya. Jadi kita tidak bisa berharap lebih terhadap rezim pemerintahan saat ini. Misalkan isu akan memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban pelanggaran HAM hanya pada saat pemilu saja. Iya, janji politik saja kita akan memberikan keadilan, kita akan usut pelakunya. Itu kan ucapan-ucapan setiap mau pemilu aja setiap 5 tahunan. Jadi kita sebenarnya udah lelah sampai hari ini, bingung juga gitu. Kita ingin mendapatkan keadilan, tapi proses pemerintah dan peradilannya pun sampai hari ini belum ada kejelasan. Jadi itu saja dari saya. Salam ke
koordinator kontras ke Fatia, Jen, dan Preti dari saya. Kita tetap berjuang, kita di setiap sisi daerah manapun untuk tetap memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Yayan sudah memaparkan daripada aspek keseriusan negara tersendiri begitu. Ya, kita sudah mendengar dari keempat pemateri hebat kita dari aspek sejarah, riset, penegakan hukumnya, selanjutnya keseriusan negara dalam menanggapi permasalahan HAM tersendiri. Ya, untuk para peserta audiens yang ada yang ingin bertanya, silakan nanti acungkan tangannya saja, dan kepada peserta online yang berada di Zoom nanti silakan nyalakan mikrofonnya aja ya. Nah, jadi menarik nih Bang. Yang tadi Abang katakan Bang Yayan, kayak pemerintah ini menanggapi seluruh kasus HAM ini kayak nggak serius gitu, hanya cuman janji-janji politik saja begitu. Nah, jadi bagaimana begitu tanggapan daripada Bang Kudori dari hasil dari risetnya begitu? Apakah memang beranggapan seperti itu juga atau bagaimana begitu? Silakan Bang Kudori. Baik, yang tadi yang saya sampaikan memang beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sudah melalui tahap penyelidikan, banyak bertemu dengan problem-problem yang lainnya gitu. Mulai dari misalkan contohnya pelanggaran HAM berat peristiwa 965, di mana pembantaiannya terhadap orang-orang diduga yaitu 500 sampai 3 juta orang yang mati. Namun beberapa problemnya adalah luas juga gitu, gede juga. Yang pertama mungkin luasnya geografis, juga kemudian keterbatasan anggaran, lamanya peristiwa, kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu. Juga kemudian yaitu traumatik para korban. Yang kedua misalkan peristiwa penembakan serius, yaitu korban peristiwa ini mencapai 2.000 sampai 10.000 orang. Yang pelakunya diduga atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia. Ya, problemnya pertama yaitu purnawirawan TNI dalam memenuhi panggilannya menolak gitu. Juga kemudian yang kedua sama juga dari purnawirawan Polri menolak untuk memberikan keterangan. Yang ketiga yaitu adanya intimidasi terhadap korban yang akan memberikan keterangan. Nah, inilah yang menjadi mungkin pribadi saya yaitu sebagai milenial mendengarnya sangat, inilah luka negara gitu, yang seharusnya dibuka dengan terang-terangan, negara minta maaf kayak atau gimana gitu. Tapi ternyata negara tidak mempunyai tidak mempunyai keberanian untuk menyebutkan itu gitu, ataupun mengakui, ya saya mengakui bahwa ada pelanggaran HAM berat dan saya minta maaf kepada masyarakat. Tapi itu tidak pernah terjadi sama sekali. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kudori. Saya rasa sama ya, adanya ketidakseriusan kepada negara sendiri untuk menanggapi pelanggaran HAM berat ini begitu. Nah, tadi dari Mbak Jen Roslina, yang dimana dari divisi pemantauan impunitas kontras. Nah, halo Mbak Jen.
Halo, iya terdengar Ya, kok. ya, saya ingin sedikit bertanya, Mbak. Apa sih ada yang masih dipantau gitu pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang masih dalam pantauan dari kawan-kawan kontras ini sampai saat ini begitu? Apakah masih ada yang belum terselesaikan ataupun masih dalam proses advokasi ataupun sebagainya gitu, Pak? Oke, terima kasih moderator. Kalau kita berbicara soal impunitas kan memang hari ini juga masih ada ketiadaan hukum, bahkan kekebalan hukum sendiri untuk kasus pelanggaran HAM berat. Kalau kita lihat untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sendiri, kita punya yang namanya pengadilan HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM. Tapi nyatanya proses pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad hoc itu tak kunjung membawa keadilan bagi para korban maupun keluarga korban. Kalau kita setelah lebih lanjut lagi, kita lihat kalau maaf Sony ada yang bocor ini. Di mute mungkin. Cek, tolong tuh di mute. Oke. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, kalau kita berbicara lagi soal konteks Undang-Undang Pengadilan HAM, kalau kita lihat ternyata ya pada pelaksanaannya juga minim keadilan gitu, mir keadilan. Ya, kita lihat bahwa pada saat itu pemerintah Indonesia saja kita bisa lihat alih-alih telah meratifikasi Statuta Roma, pemerintah Indonesia akan membentuk Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tapi ya tak lain tak bukan pengadilan HAM ini justru hanya menjadi kamuflase untuk menyelamatkan muka pemerintah Indonesia dari adanya menghindari dibentuknya tribunal internasional yang dapat menyeret penjahat-penjahat HAM ke pengadilan kriminal internasional. Dan keberadaan Undang-Undang Pengadilan HAM dalam prosesnya dari terbentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 sampai sekarang pun itu hanya membawa 3 kasus pelanggaran HAM yang pernah diadili, yaitu ada kasus Timur Timur, Tanjung Priuk, dan AB Pura, dan yang ketiga-tiganya itu tak kunjung membawa keadilan bagi para korban. Nah, bahwa hingga saat ini kasus di luar bulan September saja kita punya 12 kasus yang hari ini juga masih mandek prosesnya, masih ada bolak-balik berkas baik dari Kejaksaan Agung maupun Komnas HAM di Indonesia, dan pada pelaksanaannya juga penuh intimidasi, penuh minim keadilan, dan dakwaannya juga setengah hati untuk pengadilan HAM. Terus kemudian sebagaimana kita saksikan juga bahwa kasus masa lalu hingga hari ini terbukti bahwa menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum atas kekerasan yang dilakukan aparat yang lalu gitu. Kalau kita lihat rentetan kelamnya pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia dari zaman otoritarian sampai era reformasi saat ini, dari zaman Orde Baru, itu dilakukan karena banyaknya represivitas yang dilakukan aparat, kekerasan yang dilakukan aparat, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan berbagai macam korban, baik korban luka maupun korban yang meninggal dunia gitu. Dan di sini ketiadaan kasus, ketiadaan atau impunitas tadi membawa presiden buruk bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat saat ini gitu. Dengan kata sederhananya, loh dulu senior saya melakukan kekerasan, membunuh orang, membunuh massa aksi, tapi tidak diproses secara hukum gitu. Dan akhirnya dilanggengkan hingga hari ini ke turunan-turunannya yang akhirnya menimbulkan impunitas tadi, kekebalan hukum yang tak tak bukan sekarang kekerasan yang dilakukan aparat itu terus melanggeng. Dan kemudian kasus Semanggi saja gitu, untuk kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 alih-alih membawa ke pengadilan HAM, juga Jaksa Agung turut memerangi keluarga korban di meja hijau gitu. Kita lihat bahwa hingga saat ini pun kemarin Mahkamah Agung menolak gitu kasasinya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya sepakat bahwa hingga hari ini memang pemerintah
untuk proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu ya hanya janji-janji politik gitu, hanya sekedar gimmick untuk janji-janji atau kampanye yang dilangsungkan pada saat proses pemilu gitu kan. Dan juga kalau kita lihat lagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pun di era Jokowi sendiri hanya dijadikan janji politik yang kita lihat dalam pidato berulang kali selalu dilayangkan bahwa Jokowi sebagai presiden Indonesia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat gitu. Tapi ya nyatanya sampai sekarang pun tidak terselesaikan. Tadi juga sempat di-mention ya sama Bang Yayan. Salam Bang Yayan, salam hormat. Saya Jen dari Kontras. Kebetulan sekarang Kepala Divisi dari Pemantauan Impunitas itu Pak Preti. Nanti saya salamkan. Mungkin itu saja moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Jen dari Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Nah, dari audiens apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari yang online, Zoom, silakan aktifkan mikrofonnya. Atau yang dari di sini, silakan. Ini saya dari sini aja kali ya, Pak, Bang semua. Sebenarnya saya ingin bertanya ke seluruh narasumber begitu, karena dari tadi nih, karena nuansa diskusi kita di sore hari, jadi mungkin terbawa nuansa begitu. Jadi saya ingin bertanya yang sedikit provokatif begitu. Karena dari tadi kita sepakat kalau pemerintah hari ini hanya menjadikan isu HAM sebagai isu jualan politik semata, sebagai isu mengait suara saja begitu. Bahkan dari 2014 hingga kini banyak para aktivis HAM, pejuang-pejuang HAM, baik melalui aksi kamisan, baik melalui advokasi, itu masih hak-haknya belum diberikan begitu, keadilannya belum diberikan. Nah, pertanyaan saya sebenarnya konkret saja, Bapak Ibu sekalian dan Mbak Jen yang bergabung di Zoom juga. Pertanyaan saya adalah, apa solusi konkretnya? Apakah dengan adanya terobosan-terobosan hukum maka pelanggaran HAM bisa diselesaikan? Atau memang solusinya pemerintahan harus berganti sebelum 2024 agar isu HAM ini menjadi concern bersama? Itu sebenarnya pertanyaan konkret saya. Apakah memang ada jalan keluar atau memang orangnya saja yang tidak benar nih, memang harus kita ganti begitu? Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi dari Saudara Tulus. Ya, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Alit terlebih dahulu. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, cukup provokatif ya ternyata memang. Tadi sudah dipaparkan oleh Bung Yayan juga dan Bung Hudori juga bahwa persoalannya adalah apakah ini cuma sekedar lip service belaka atau menjadi bagian dari janji politik yang manis gitu ya. Tapi saya rasa juga seberapa juta jiwa rakyat Indonesia sih yang ngeh dengan HAM lalu kemudian berpengaruh terhadap menjadi terpilihnya calon presiden yang memiliki lip service itu gitu loh. Ya, yang concern terhadap isu-isu HAM kan kita aja. Dan kita nggak nyoblos lagi. Ya kan itu gitu loh. Nah, persoalannya dia tadi bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang memiliki karakter ketika sejarahnya dibangun oleh sejarah yang lurus gitu. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu berdarah-darah juga akhirnya kemudian, atau bisa jadi merubah struktur sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Tetapi untuk satu hal yang menuju kebaikan, saya rasa itu enggak penting juga harus kita lakukan. Cuma persoalannya adalah mereka udah tua-tua nih, gitu. Kita tuh pengen, oke, saya mengaku saya bersalah, tapi ampunilah saya atau maafkanlah saya. Kita maafkan, bangsa Indonesia ini akan maafkan. Itu aja, mungkin gitu aja kan. Itu mereka juga sebentar lagi ditoel sama malaikat-malaikat pencabut nyawa.
Toel aja udah gitu. Tapi kan kalau tidak pernah ada komitmen untuk ke arah sana, saya rasa ya tetap aja kita begini. Sampai kapanpun generasi akan tetap menuntut. Siapapun pemimpinnya akan tetap begini. Ada sekalinya pemimpin kita yang melek HAM dengan segala keterbatasan penglihatannya malah kita longserkan juga gitu loh. Kan bagaimana ini gitu. Padahal harapan kita cukup besar terhadap beliau pada saat itu. Kita bisa lihat perubahannya sangat masif sekali ketika zaman dipimpin oleh Gus Dur. Tapi juga akan selalu ada perbedaan pandangan kelompok-kelompok yang satu pro ini, satu enggak. Cuma zaman kampret dan kadrun saja, zaman dulu pun sudah ada. Nah, contoh misalnya hal yang makanya tadi sempat saya katakan yang terpenting adalah bagaimana politik hukum pidananya, bagaimana kita merubah aturan undang-undangnya. Saya mendengar di tahun 2021 terakhir bulan lalu Maret ada dengar pendapat di Komnas HAM dan disepakati membentuk tim untuk meneruskan kasusnya Munir. Kenapa? Karena Munir sudah 17 tahun. Kalau lewat dari 18 tahun itu masa daluarsanya habis. Dalam hukum pidana itu masa penuntutannya nanti tidak bisa lagi. Sudah lewat dari 18 tahun. Berarti tinggal sisa setengah tahunan lagi lah ya. Satu setengah tahun lagi. Cuma persoalannya adalah kasusnya Munir, kasus hukum pidana. Terbukti pengadilannya juga pengadilan pidana. Pasal yang dikenakan 340 pembunuhan berencana ya. Dan juga persekongkolan itu. Persekongkolan jahat. Murni pidana. Kalau misalnya mau mengakali dalam tanda petik kita sebagai aktivis HAM ini mengakali menjadi lewat dari 18 tahun juga bisa kok kalau ini adalah pelanggaran HAM berat. Apa bukti-bukti yang mengatakan, yang mengarah kepada itu yang saya juga pengen tahu. Mungkin kawan-kawan dari Kontras dapat ya, karena saya pantau dari berita hanya ada tim yang dibentuk, lalu kemudian akan dicarikan bukti-bukti yang baru. Siapa lagi yang mau kita sasar? Polikarpus sudah walaupun cuma 2 tahun. Apa mau kita sasar lagi Polikarpus karena kita nggak puas, kok cuma 2 tahun sih? Dalam hukum pidana kan ada nebis in idem. Seseorang nggak boleh dihukum 2 kali. UDPR sudah dianggap bebas murni. Bahkan sudah melewati proses yang ya ini upaya tercerdas bangsa kita hari ini adalah bagaimana membentuk peraturan yang sehat. Kan kata Iwan Fals, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tapi kalau dibentuk oleh orang-orang yang enggak sehat di sana, bagaimana pembentuk undang-undang kita kan, para anggota-anggota DPR legislatif kita seberapa mengerti persoalan-persoalan ini. Makanya kawan-kawan yang berjuang di dunia aktivis HAM, kalaupun jadi anggota legislatif jangan cuma tidur aja gitu. Banyak kok kawan-kawan kita di sana, abang-abang kita di sana yang dulu dikejar-kejar sama pasukan-pasukan gitu, jadi anggota dewan ya. Bagaimana? Itu yang sebenarnya harus kita tagih lebih besar ketimbang kita nagih negara, nagih ke siapa? Kamisan yang tiap hari di seberang istana aja dicuekin. Nah, maksud saya itu ya, perlu upaya besar memang dari semua kalangan, yang terutama adalah kita generasi muda selalu terus belajar dan kalau kemarin saya ngobrol dengan Muklis itu. Ya sebenarnya penegakan HAM itu mitos saja gitu. Tapi kita perlukan karena itu yang menjadi bagian dari giroh kita untuk terus belajar dan mengajarkan negara kita. Negara kita juga perlu belajar dari kita. Negara kita tuh perlu belajar mendengar dari rakyatnya. Tidak akan ada negara kalau ada rakyatnya. Tapi juga hati-hati dengan orang yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal bukan itu sebenarnya. Suara rakyat, suara Tuhan. Sebenarnya itu kalimat panjangnya, hati-hati jika ada orang yang berteriak, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tiba-tiba kita selalu berteriak, suara rakyat adalah
Itu yang harus dihati-hatikan. Nah, saya sebagai orang hukum pidana, maka yang harus kita lakukan adalah, orang hukum lah ya, kita buat peraturan yang sehat. Kita belajar dari negara mana yang menurut kita proses penegakan HAM-nya begini. Jangan cuma anggota dewan saja yang kunjungan, aktivis juga kunjungan ke sana. Pengadilannya di sana bagaimana? Gitu. Tapi di dalamnya sama anggota dewan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali tadi dari Pak Alit beranggapan bahwasanya dari lebih kepada politikal hukumnya begitu. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Jen terlebih dahulu begitu, karena tadi beliau bilang tidak bisa lebih daripada jam 5:30 begitu. Jadi saya persilakan terlebih dahulu kepada Mbak Jen. Silakan. Baik, terima kasih. Iya benar. Sebenarnya kan janji saya sampai 5:30 gitu, tapi nggak apa-apa lewat sendiri. Mungkin habis ini aja ya. Ya, saya sepakat dengan pertanyaan provokatif tadi di awal bahwa memang penegakan hukum dan hak asasi manusia itu memang komoditas politik yang kita bisa saksikan bahwa dari Presiden Jokowi saja dari awal kepemimpinannya sampai akhir, Kontras pun mencatat ada sekitar 8 kali kemauan beliau untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, baik secara lisan maupun tertulis, itu disampaikan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk kasus atau proses hukum dari adanya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, ya benar hingga hari ini tentunya memerlukan kemauan, willingness dari pemerintah sendiri gitu. Sebenarnya pemerintah mau atau tidak gitu. Kalau pemerintah memiliki kemauan, ya harusnya bisa gitu kan kasus ini diselesaikan gitu. Dan kita lihat pun ada banyak berbagai cara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, tidak hanya proses peradilan gitu, tapi dari sisi yang tadi Bang Ali juga menyatakan bahwa memerlukan pemerintah juga perlu untuk meminta maaf terhadap warga negaranya yang telah melakukan berbagai macam kekerasan yang dilangsungkan dari era Orde Baru sampai sekarang. Itu juga terkesan seperti angkuh gitu, tidak ada keinginan untuk meminta maaf. Kemudian kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi para korban, bahkan jaminan ketidakberulangan pun hingga kini juga tidak terjadi gitu, tidak dilakukan gitu. Bahkan untuk proses peradilannya aja kita lihat, ya tadi saya sempat mention di awal bahwa 3 pengadilan untuk 3 kasus yang dilangsungkan dari pengadilan HAM Timur Timur, pengadilan HAM AB Pura maupun Tanjung Priuk, itu juga pelakunya diputus bebas, kemudian juga tidak ada kompensasi maupun restitusi bagi peristiwa atau penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Mungkin itu sisanya tadi cukup komprehensif disampaikan oleh Bang Alit, dan mungkin nanti Bang Yayan maupun rekan Udori ya bisa menjabarkan juga gitu. Mungkin itu dari saya, moderator, sekaligus mungkin saya izin live duluan ya, karena saya mau dalam perjalanan. Oh iya, silakan Mbak Jen, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Saya izin live terlebih dahulu, Bang Yayan, Bang Ali, dan rekan Hudori maupun teman-teman semua yang sedang ada di forum Misbar di offline. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jen atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Ya oke, jadi narasumber dari Kontras sudah live duluan. Nah, masih ada nih dari Bang Yayan nih. Bagaimana sih Bang menanggapi pertanyaan daripada penanya Bang Tulus tadi begitu, tentang solusinya begitu? Bagaimana sih gitu? Solusinya ini bentar lagi maghrib nih ya. Ya, Bang. Ya, solusinya karena di pemerintah sekarang ini penguasa ini kan dikuasai oleh oligarki. Nah, dari
reformasi sampai sekarang itu isinya orang-orang itu aja sih sebetulnya mah, dari sisa Orde Baru. Makanya prinsip penegakan HAM-nya nggak pernah jalan karena mereka alergi terhadap pelanggaran isu-isu pelanggaran HAM. Ya salah satu solusinya menurut saya sih bikin partai alternatif, ya kan? Partai alternatif sebetulnya udah ada beberapa partai. Ya, gua salah satu rekomendasi partai hijau lah ada, atau partai prima, ya kan? Itu banyak lah untuk mereduksi oligarki ini nanti. Karena kita percuma setiap pemilu itu aja dan kondisinya begini-begini aja, ya kan? Nggak akan ada pernah perubahan. Jangan ngomong HAM, HAM kan sebetulnya fundamental, masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah ekonomi, sosial, budaya, semua itu termasuk asasi manusia. Tapi faktanya ya demikian. Karena gua masih menganggap sekarang bahwa pemerintah itu nggak pernah hadir sampai hari ini. Pemerintah ada itu hanya saat pemilu aja. Pas pencoblosan orang untuk ke TPS. Itu. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bang Yayan, sangat-sangat beda sekali dengan solusi membuat partai baru begitu. Siap, selanjutnya silakan daripada Bang Ahmad Kudori menanggapi pertanyaan yang tadi. Ya, mungkin kita perlu bergabung untuk membentuk partai baru gitu kan. Punya kekuatan baru kan yang luar biasa lagi gitu. Tapi kemudian saya lebih kepada soal komitmen dan dari pemerintah yang punya positif untuk menerima teman-teman yang terkena korban dan keluarga korban gitu. Pertama mungkin dengarkan suara korban dan para keluarga korban, itu yang pertama. Siapapun yang memerintah ya, walau sistemnya sebagus mungkin tapi tidak mempunyai konsisten, menurut saya itu tidak benar. Tapi kemudian ketika kita gagal ataupun menyeret para pelaku ini ke muka pengadilan, ini sama sekali memberikan keyakinan bahwa para pelaku adalah kebal hukum. Jadi ada satu indikasi seperti itu. Siapapun yang kalau tidak konsisten dan komitmen, saya rasa percuma. Gitu. Mungkin ada satu cara, yaitu walaupun memang tidak menjadi satu cara mutlak, masih banyak cara-cara yang lain. Misalkan sahkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu menurut saya adalah dampak positif untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi gitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih tanggapannya dari Bang Ahmad Kudori. Nah, mungkin dari beberapa solusi dari para narasumber kita ini mungkin bisa didengar nanti oleh para pemerintah ataupun para pemegang kekuasaan begitu, hingga didengar dan direalisasikan begitu. Nah, sebelum saya tutup kegiatan diskusi pada sore hari ini karena sudah waktunya maghrib, mungkin ada sepatah dua patah closing statement begitu dari Pak Alit, Bang Yayan, dan Bang Ahmad Kudori, dipersilakan. Kirain tadi udah closing statement. Ya, closing statement saya tetap ngopi supaya kita tetap cerdas. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih kepada kawan-kawan semua dari Zoom dan yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa berdiskusi dan berbincang di lain waktu lagi dengan Misbar The Forum, yang artinya gerimis bubar The Forum begitu, dengan isu-isu pembahasan yang lebih berbeda lagi tentunya. Dan insya Allah ini kan akan konsisten di setiap hari Kamis begitu. Dan tunggu saja isu-isu selanjutnya, pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan siap. Ada saran malam katanya kepada panitia biar sampai jam 12 begitu kan. Nah, kalaupun dari kawan-kawan peserta ataupun audiens ada memberikan saran isu-isu, silakan nanti disampaikan agar menjadi pertimbangan daripada kawan-kawan panitia untuk menyelenggarakan diskusi ini yang insya Allah bermanfaat untuk semuanya begitu. Oke, saya Muhammad Zuhal Mujahid selaku moderator, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek untuk para pemateri, jangan dulu bubar ya. Ada Cindra Mata dari kita, Zona Group. Silakan. Pak Ali terlebih dahulu untuk maju ke depan.